Di sebuah desa yang asri, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bule yang dikenal ramah. Sebut saja namanya Mas Bule. Mas Bule datang ke desa ini bukan untuk liburan biasa, melainkan untuk sebuah misi. Ia ingin menyelami kekayaan kuliner Indonesia langsung dari sumbernya, dari tangan-tangan terampil para ibu-ibu di desa. Tara. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Besar. Mhm. This is genug? Lagi yang gede satu itu ada dua. Iya. Beide. Terus satu lagi. Iya. Wow. Oke. Wow. Menta mau masak apa? Tempe dan tofu. Tempe dan tahu. Ya. Kita kasih tepung terigu. Tepung kentang. Teksturnya bisa bikin lebih padat, tapi juga dia lebih crispy gitu loh. Nggak lupa kita tambahin sedikit baking powder, sedikit aja. Kita kasih bawang putih bubuk, kasih ketumbar bubuk sedikit. Oke lah, pokoknya ini ala mama ya. Garam, kunyit bubuk, sedikit gula, mix. Wih. Kasih 1 butir telur. Oke, ini udah dipotong-potong kakak Menta. Tara. Perkedel Jagung. 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 Dadar jagung. Dadar jagung lebih gampang. Enak. Goreng. Wow, ada perkedel jagung, ada tahu goreng, dan ada tempe goreng. Ini piring Yumi-chan sudah berisi tempe goreng, dia udah jauh step. Makasih. Mama. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Wah, Good job. bijak. Cocok. Bijak. Cocok. Oke. Udah pedas, panas lagi. Awalnya, kehadiran Mas Bule cukup mencuri perhatian. Bahasa Indonesianya yang terbata-bata dan logatnya yang lucu membuat warga desa gemas. Namun, niat tulusnya untuk belajar membuat mereka menerima Mas Bule dengan tangan terbuka. Setiap pagi, dengan buku catatan dan kamera di tangan, Mas Bule mendatangi rumah Wiak, juru masak andalan desa. Boy. We need a boy. We need a man. Ayo main for. We need a man to do the Manpower. singkong. Manpower. Come on. Let the man do. Let the man do. No. Apa ini? Betul. Cassava. Coconut. Cassava, coconut, and then Young sugar. coconut. Sugar. Nggak suka manis kan? Tadi gulanya dikit. Sedikit, ibu ya. Benar. Iya, oke. This is a man's job. Yes. Should have But power. for me, it's not like that. Look at it. So the power to do that is like this. This It's even easier. easier and also quicker. Pelan. The power you don't need to do like that. So we can focus on which one you have to push. Which one? Yeah, Too much power. yeah, like this. The power. Like this. Pelajaran pertama adalah membuat rendang. Mas Bule takjub melihat prosesnya. Mulai dari menumbuk bumbu dengan ulekan, mengaduk santan hingga mengental, sampai kesabaran yang dibutuhkan untuk memasak daging hingga empuk. Asap dari tungku dan aroma rempah yang memenuhi dapur membuat Mas Bule merasa seperti berada di dalam sebuah laboratorium sihir. Ia seringkali membuat juru masak dan warga tertawa karena tangannya yang kaku saat mengaduk atau saat ia tak sengaja mencicipi bumbu yang terlalu pedas.
Hai, ayo sekarang temenin kita buat cooking class lagi bareng tamu dari Prancis. Terkenal banget kalau orang Prancis itu selalu makan dengan roti, tapi kali ini kita mau ganti dengan menu tradisional terus juga dengan nasi. Kita sesi perkenalan dulu, sebutin nama satu persatu walaupun nanti ujung-ujungnya kita lupa karena susah banget nyebut namanya. Dan lanjut sekarang kita tahap perkenalan bumbu-bumbu atau rempah khas Indonesia. Selalu yang menarik itu adalah lengkuas karena mereka cuma tahu jahe tapi ini mirip jahe tapi bukan jahe, itu lengkuas. Dan tentunya tipikal masakan kita sangat jauh berbeda di mana kita menggunakan banyak sekali rempah-rempah saat memasak sedangkan mereka cuma pakai garam dan pepper atau merica putih. Aktivitas mereka sehari-hari kadang juga menjadi penentu gimana masakan mereka, dimana yang kita tahu orang-orang barat ini sering sekali lebih sibuk kerja, jadi mereka tidak punya banyak waktu luang untuk masak. Sarapannya aja cukup pakai roti sama mungkin telur, terus makan siangnya juga cukup pakai roti, baru makan malamnya mungkin mereka masak tipis-tipis, makanan yang hangat gitu. Dan kalaupun mereka mau masak masakan khas Asia atau masakan dari Indonesia, kadang mereka beli bumbu yang udah jadi, yang instan aja, jadi nggak perlu repot. Balik lagi ke cooking class ini, kita menyediakan semua bahannya itu fresh, bumbu-bumbu dan rempah-rempah semuanya juga fresh, yang mungkin mereka tahu sebenarnya, cuman karena melihat bentuknya langsung yang asli, bukan dalam bentuk powder atau bubuk, jadi mereka kayak, oh jadi ini bentuk dari jahe, oh jadi ini bentuk dari kapulaga dan lain sebagainya. Dan ternyata masakan kita, menu pertama kita sudah jadi. Kita masak sate lilit ayam, terus kita minta mereka chop-chop, terus minta mereka juga buat ulek bumbunya, yaps, pakai cobek. Abis itu kita suruh mereka cicipi gimana rasanya, dan mereka approve, dan lanjut kita ke next menu. Dan kali ini kita buat saus pendamping juga untuk sate, kita buat ragi kacang atau bumbu kacang. Jadi sekalian aja kalau sudah ada bumbu kacangnya, sekarang kita buat gado-gado. Dan ini kita ajarin juga cara plating, dan mereka berkreasi, dan mereka kayak bangga banget lihat hasil masakan mereka. What's that? It's like spaghetti. You can say Nagasari. Nagasari. Yes. One, two, three. Nagasari. Dan tiba-tiba tadi kita buat nagasari, mereka kaget lihat bentuknya jadi piramid atau segitiga kayak gitu. Ya udah kita lanjutin ke menu berikutnya, kita buat semur tahu tempe dan daging. Dan di tahap ini kita buat santan juga, jadi tamu kayak seneng bisa ngerasain gimana caranya buat santan, karena yang mereka tahu itu santan dalam bentuk kemasan. Dan kalau sudah goreng kerupuk ini berarti tandanya masakan kita sudah selesai. Dan ini mereka nikmatin hasil masakannya, dan of course kita juga kasih nasi putih. Semoga kalian suka dengan video ini, dan bye-bye. Hari-hari berikutnya, Mas Bule belajar soto, nasi goreng, dan berbagai sambal yang pedasnya luar biasa. Ia menyadari bahwa memasak masakan Indonesia bukan sekedar mencampurkan bahan-bahan, melainkan sebuah seni yang melibatkan perasaan, intuisi, dan sejarah. Setiap bumbu memiliki ceritanya sendiri, dan setiap hidangan adalah warisan turun-temurun. Halo semuanya, hari ini aku mau masak soto ayam. This will be part 4 in my trying to learn how to cook Indonesian food series, and I'm actually really excited for this one. So come with me to Taragazzo and buy some groceries because I don't have any at home as always. You know the drill. I'm all done. Let's go home and cook. Mas Bule mendokumentasikan setiap momen dengan detail. Dari ekspresi kagetnya saat mencoba sambal, hingga senyum bangganya saat berhasil mengulek bumbu halus. Semua itu ia rangkai menjadi sebuah kisah perjalanan yang tak hanya tentang memasak, tetapi juga tentang persahabatan, budaya, dan kehangatan. Kami memasak di rumah. Atau memasak di rumah teman juga.
Dia bisa potong cepat sekali. Ya. Hari ini saya masak nasi goreng dan ayam goreng. Ia membuktikan bahwa kuliner adalah bahasa universal yang mampu menjembatani perbedaan dan bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan di tempat-tempat sederhana di antara kuali, wajan, dan tawa. From the restaurant, that provide this food, but in Indonesia we call it kemiri. So you can see different. Oh yeah. So you can blend Okay. very well. Mas Bule pulang dengan koper yang penuh kenangan dan hati yang hangat. Ia membawa serta resep-resep autentik, tetapi yang paling penting, ia membawa pulang cerita. Cerita tentang keramahan desa, ketulusan para ibu, dan keajaiban yang terjadi di dapur sederhana yang penuh cinta. Melalui ceritanya, ia ingin dunia tahu bahwa di balik setiap hidangan lezat Indonesia, ada kisah yang lebih manis dari gula dan lebih kaya dari rempah-rempah.